Baik, ini adalah langkah berikutnya. Jadi di sini kita sudah download data radar alas pasar 1. Kemudian yang di bawah ini adalah data DEM SRTM. Jadi sebaiknya kita ekstrak terlebih dahulu kedua data ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buka softwarenya. Nah, software yang akan digunakan dalam hal ini adalah data software ASF MapReady. Ini adalah software pengolah data SAR yang sifatnya open source, bisa kalian download secara gratis. Di sini ada ASF MapReady, ada ASF View. ASF View ini untuk melakukan visualisasi view dari data SAR kita. Sedangkan ASF MapReady yang ini adalah aplikasi untuk melakukan processing. Jadi silakan kalian klik yang ASF MapReady seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari data dari software ASF-nya. Di sini ada tombol, ada tiga tab ya. Ada tab show setting, di bawahnya show input file, dan di bawah paling bawah ada show complete file. Jadi kita mulai dulu yang show settingnya. Di sini ada beberapa lagi menu ya, menu step. Kemudian di bawahnya kita buka lagi saja show input file. Oke, jadi langkah pertama adalah kita input data radarnya. Data radar yang kita miliki adalah data radar yang merupakan data raw, sehingga format atau levelnya, format datanya adalah format data SEOS seperti ini. Nah, sedangkan kalau data radar alas pasar mozaik, formatnya yang ini. Jadi harus disesuaikan. Jadi sekarang kita pilih yang SEOS level 1 seperti ini. Lalu klik browse. Kemudian cari file radarnya. Nah, ini sudah diekstrak ya datanya. Ya. Dibuka. Nah, sampai muncul file dengan tipe penamaan LED ya, atau lead datanya. Ini adalah metadatanya. Jadi silakan dibuka yang ini, yang LED. Ini adalah formatnya, format sales. Diklik open. Nanti akan terbuka previewnya seperti ini. Oke. Di sini kalau sudah terinput, maka datanya siap untuk dilakukan proses pre-processing. Oke, step yang pertama adalah masuk ke tab calibration. Jadi di sini kita akan melakukan proses kalibrasi, mengkonversi nilai pixelnya menjadi nilai backscatter. Jadi kalian bisa pilih nilai radiometriknya. Jadi untuk tab ini kita pilih yang sigma ya, sigma. Kemudian kita checklist scale-nya dalam satuan desibel. Kemudian untuk step selanjutnya kita gunakan terrain correct. Kita masuk terrain correct. Di sini kita harus menginputkan data DEM-nya. Tadi sebelumnya sudah kita download, maka kita inputkan di sini DEM-nya. Ya, ini jadi sudah diekstrak. Formatnya geotiff, open. Kemudian di sini ada beberapa opsi atau settingan pengaturan. Jadi tahap step yang paling penting di sini adalah mencengklis
apply terrain correct, karena di sini prosesnya adalah melakukan orto, penegakan citra. Sebagaimana kita ketahui bahwa SAR atau synthetic radar ini merekam secara side looking, sehingga akan mengalami distorsi bila terdapat objek-objek memiliki ketinggian. Ini adalah proses ortonya, applied terrain correction. Kemudian ada opsi lain di sini, also apply radiometric terrain correction. Nah, ini untuk melakukan flat meratakan citra. Ini opsional, bisa kalian checklist atau tidak. Nah, untuk saat ini kita checklist saja, also apply radiometric terrain correction, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke tab general, kita checklist lagi step geocode to map projection. Nanti akan muncul di sini geocode-nya, nah, seperti ini. Dari sini kita akan rubah sistem proyeksinya adalah UTM. Kemudian settingan yang lainnya tidak kita rubah, terima default saja. Kemudian yang terakhir, checklist export to graphic file format. Nah, di sini kita masuk ke tab export. Di sini kita pilih adalah GeoTIFF. Oke. Supaya outputnya nanti memiliki koordinat. Jadi pilih yang GeoTIFF. Jadi ini adalah settingannya. Kalau sudah dilakukan seperti ini, kita akan lakukan paling bawahnya adalah proses all. Kalau sudah, kita lakukan prosesnya, klik proses all dan tunggu sampai proses selesai. Kalian bisa melihat progress processingnya ya pada layar seperti ini. Nah, di sini adalah progressnya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, baik. Di sini muncul notifikasi successful completion. Ini artinya proses sudah selesai. Kita cek di ASF MapReady-nya, di dalam kolom complete file di sini sudah muncul statusnya done. Berarti proses sudah selesai dan berhasil. Nah, langkah selanjutnya, data ini bisa kita olah lebih lanjut pada software pengolah data citra satelit. Jadi ASF MapReady selesai sampai di sini karena memang software ini ditujukan untuk melakukan pre-processing saja. Sedangkan proses lebih lanjut bisa kalian lakukan di software lain, semacam software NV. Jadi kita buka software NV-nya. Kita cek melalui file explorer. Jadi inilah outputnya. Jadi outputnya ini kalau kalian tadi langsung proses saja akan tersimpan di dalam filenya, file data, file downloadnya. Jadi filenya sama, lokasi tempat penyimpanan dan outputnya sama. Nah, yang membedakan di sini ada tambahan data keluaran data baru, yaitu yang formatnya TIFF. Nah, di sini ada dua data ya, formatif, yaitu sigma HH dan sigma HV. Nah, inilah yang nanti akan kita buka di software NV. Jadi yang formatif ini ya, GeoTIFF ini. Sekarang kita coba buka di NV, klik menu open. Nah, di sini langsung kita cari filenya ya, lalu kita buka datanya H dan HV, open. Nah, ini adalah tampilan dari citranya. Nah, ini tampilan dari data ALS Pulsar yang sekarang ini sudah
statusnya menjadi level 1.5. Jadi data sudah tergeoreference dan sudah tegak. Nah, di sini ya citranya nampak seperti flat. Nah, harusnya data ini ya harusnya ini adalah wilayah pegunungan, tetapi tidak terlihat karena tadi kita lakukan proses apply terrain corrected. Tadi di sini pengaturannya. Nah, tadi kita checklist also apply radiometric terrain corrected. Bila mana kita tidak checklist seperti ini ya, seperti ini, kemudian kita proses lagi, tentu nanti tampilannya tidak seperti ini. Nanti akan nampak efek hillside atau topografinya ya. Sehingga dengan tampilan seperti itu biasanya sangat baik bila kita ingin mengaplikasikannya untuk mengaplikasikan data ini untuk interpretasi struktur geologi atau geomorfologi. Nah, sedangkan untuk proses klasifikasi digital, nah sebaiknya kita lakukan flat seperti ini, flattening seperti ini. Nah, ini penjelasan lebih lanjut di mana efek dari data SAR itu karena dia mengindra secara side looking, jadi bidang yang menghadap sensor akan sangat terang karena backskatternya kembali lagi ke antena, sedangkan bidang yang membelakangi sensor ya akan menjadi gelap ya seperti ini karena backskatternya tidak kembali lagi ke antena. Nah, efeknya adalah akan terlihat seperti ini. Jadi sisi bidang yang membelakangi sensor gelap, sedangkan yang menghadap sensor lebih terang. Tentu nilai backskatternya pun akan berbeda. Nah, masalahnya objek tutupan lahan ini katakanlah adalah sama-sama hutan. Sehingga ini akan menjadi masalah saat kalian melakukan klasifikasi secara digital. Sehingga kalau kalian lakukan secara digital, ini akan terbagi menjadi dua kelas atau tersegmentasi. Padahal di kedua bidang ini terisi oleh objek yang sama, objek tutupan lahan yang sama, yaitu hutan. Nah, oleh karena itu kita lakukan proses seperti ini. Also apply radiometric terrain correction agar ini nanti akan dikoreksi atau diseimbangkan nilai pixelnya atau nilai backskatternya sehingga tidak kontras seperti ini perbedaannya. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Kalau yang di atas ini adalah apabila proses ini tidak kita lakukan ya, akan menghasilkan tampilan gambar di atas. Nah, sedangkan kalau proses ini kita lakukan apply radiometrik, maka muncul seperti ini bawah. Nah, bisa kelihatan citranya menjadi lebih flat dan nilai pixel menjadi balance antara bidang yang menghadap sensor dan bidang yang belakangi sensor, seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan atau membuat tampilan citra ini menjadi berwarna. Nah, untuk membuat tampilan citra berwarna, maka butuhkan sedikitnya 3 image. Dimana 3 image ini nanti harus diinputkan ke dalam kolom RGB-nya, red, green, blue-nya. Sedangkan di dalam citra ini hanya ada 2 polarisasi, HH dan HV. Sehingga untuk membuat satu layer tambahan, maka kita buat band sintetis ya. Dan sintetis ini adalah band turunan dari kedua polarisasi ini. Jadi salah satu contohnya band sintetisnya itu adalah dengan algoritma HH dibagi HV. Jadi kita buat band math di sini ya, di dalam NV band algebra band math kita buat rumusnya B1 dibagi B2.
di mana B1 itu adalah polarisasi HH dan B2 adalah polarisasi HV. Lalu kita klik add tulis, kemudian kita select, kemudian klik OK. B1 kita pilih adalah HH ya, yang HH, tapi kita klik yang ini. B2 nya adalah yang HV, jadi kita klik yang ini. Kemudian kita choose, kita simpan dengan nama HH_HV dan klik OK. Nah, terlihat kita akan sudah menghasilkan satu layer baru, yaitu HHHV. Nah, maka kita sudah memiliki 3 layer dan siap untuk dibuat tampilan RGB-nya, yaitu dengan cara melakukan layer stacking. Kita masuk ke raster management, layer stacking. Kita import filenya seperti ini. Nah, kemudian kalau bisa kita reorder supaya berurutan, dimulai dari posisi paling atas HH, di tengah HV, dan ketiga paling bawah adalah layer sintetis atau layer HH dibagi HV. Klik OK. Di sini terlihat zonanya sudah zona UTM48S, tidak perlu kita rubah. Kemudian kita langsung choose saja. Kita simpan dengan nama semisal RGB Alos Pulsar. Kalau sudah di OK. Nah, maka kita sudah dapatkan tampilan citra berwarna dari citra atau data radar Alos Pulsar yang diolah dari level 1.1 single kompleks. Selanjutnya kalian bisa lakukan interpretasi dari tampilan citra radar berwarna ini.